di jam kedua ini kita akan belajar. Silahkan buka buku kalian dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Di sana kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Fokus pembelajarannya itu adalah pelajaran IPA maupun bahasa Indonesia. Nah, saya berikan kesempatan kepada anak-anak, silahkan mengamati gambar yang ada di situ. Ada 2 gambar, dan dari kedua gambar itu, gambar mana yang menunjukkan anak yang peduli akan lingkungan? Ya, betul, gambar nomor 2, anak yang bersepeda. Ya, selanjutnya kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk hidup. Saya, kalian, semua manusia adalah makhluk hidup. Dan kalau namanya makhluk hidup tentu memiliki alat atau organ gerak. Sama seperti hewan yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi karena kita ini adalah makhluk hidup, maka tentu kita memiliki organ gerak. Organ gerak apa yang dimiliki oleh manusia? Ya, kita memiliki organ gerak yang utama. Ingat, ada 2 ya, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itulah otot, dan alat gerak pasif adalah rangka atau tulang. Nah, di dalam tubuh manusia, diri kita, semuanya itu ada. Ada alat gerak aktif, itulah otot, tetapi juga ada alat gerak pasif, itulah rangka atau tulang yang ada di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kita perlu menjaga kesehatan alat gerak yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita, supaya tidak mengalami gangguan, tidak mengalami kerusakan, dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga kesehatan alat gerak? Salah satu contoh, itulah olahraga. Kita dapat melakukan olahraga supaya organ gerak yang ada di dalam diri kita tetap sehat, tetap stabil. Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah melalui bersepeda. Bersepeda dapat menolong kita untuk menjaga kesehatan organ atau alat gerak dalam tubuh atau diri kita. Nah, ketika kita melakukan kegiatan bersepeda, jangan lupa kita akan mendapatkan manfaatnya anak-anak. Ada beberapa manfaat yang diperoleh atau yang didapat oleh orang yang suka bersepeda. Yang pertama, dengan bersepeda dapat membantu membentuk tubuh. Bersepeda membantu membentuk tubuh. Yang kedua, bersepeda memberikan energi atau kekuatan. Memberikan energi atau kekuatan. Yang ketiga, bersepeda itu menguatkan otot. Menguatkan otot. Yang keempat, bersepeda itu dapat membakar lemak, khususnya di area paha. Lalu berikutnya adalah bersepeda mengurangi selulit di paha. Yang berikutnya adalah dengan bersepeda dapat mengurangi stres di daerah lutut dan pergelangan kaki. Dan yang berikutnya adalah bersepeda melancarkan sirkulasi darah, jadi darah itu lancar mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu berikutnya adalah dengan bersepeda kita dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit, tidak mudah terserang penyakit. Lalu berikutnya bersepeda dapat menurunkan berat badan. Ingat tadi membakar lemak, maka akan menurunkan berat badan. Lalu dengan bersepeda menghindari tekanan darah tinggi, dan bersepeda pun mengurangi kadar stres. Lalu bersepeda pun meningkatkan kesehatan jantung sehingga tidak mudah terserang oleh penyakit jantung. Jadi anak-anak, dari sini kita ditolong bahwa betapa pentingnya kesehatan
organ gerak, organ tubuh kita, maka kita harus merawatnya. Salah satunya adalah melalui bersepeda. Tapi kita bisa melakukan olahraga-olahraga lain yang dapat menolong kita untuk menjaga kesehatan anggota gerak kita atau organ gerak kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar pun tentang paragraf ya. Kita sudah belajar tentang paragraf. Tapi minggu ini kita mau melihat beberapa cara bagaimana mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, itulah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini dapat dikembangkan. Kita kembangkan dengan cara menuliskan gagasan umum ke gagasan khusus. Lalu yang kedua adalah paragraf induktif. Itu dapat dikembangkan dengan menuliskan gagasan khusus ke gagasan umum. Lalu yang berikutnya adalah paragraf naratif. Paragraf naratif itu dikembangkan berdasarkan urutan waktu atau kejadian, atau biasa disebut bersifat kronologis. Dan yang terakhir atau keempat adalah paragraf deskriptif. Itu berisi penggambaran suatu objek seperti benda, tempat, ciri-ciri fisik, kepribadian, atau suasana tertentu. Nah, anak-anak, untuk kalian lebih memahami tentang apa yang baru saja saya jelaskan, silakan kalian boleh membaca ulang buku kalian, khususnya di subtema 2 pembelajaran 1, karena di sana penjelasannya pun lengkap dan bisa menolong kalian untuk semakin mengerti. Nah, sebelum saya mengakhiri penjelasan ini, tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, ayo amati halaman 46. Yang kedua, ayo menulis halaman 49. Silahkan kerjakan tugasnya, dan jika sudah menyelesaikan tugasnya, silahkan dikumpulkan ke saya, lalu semua boleh berdoa di rumah masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.